Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman dengan NIM 200512040052 akan mempresentasikan tentang komponen penyusunan jaringan. Pengertian: komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada di dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem. Ini adalah komponen penyusunan jaringan LAN. Yang pertama, di bagian software ada sistem operasi, contohnya Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Lalu ada driver. Untuk di bagian hardware, yaitu perangkat atas jaringan, ada server dan workstation. Lalu untuk alat jaringan, ada NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Lalu ada juga USB modem atau wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, Wi-Fi, dan wireless router. Ada switch atau hub, router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Berikut adalah pengertian hub. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub meneruskan seluruh paket data seperti email, dokumen, pengolah kata, spreadsheet, grafik, dan lain-lain. Switch lebih cerdas dibandingkan hub. Switch melanjutkan paket data hanya ke port penerima yang dituju menurut informasi dalam header paket untuk memisahkan transmisi dari port yang berbeda. Switch membuat koneksi sementara antara sumber dan tujuan, kemudian meneruskan koneksi setelah komunikasi data berakhir. Router adalah sebuah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang kita bisa kenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan ketiga, yaitu lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapis OSI yang sudah kita pelajari pada materi kemarin. Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twistor Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga yang mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel lurus atau straight through. Kabel lurus straight through umumnya digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat atau device yang berbeda. Pemakaiannya antara lain untuk tujuan berikut. 1. Menghubungkan komputer ke port normal pada switch atau hub. Yang kedua, menghubungkan komputer ke port local access network pada modem DSL atau modem kabel. Yang ketiga, menghubungkan port Worldwide Area Network pada router ke port LAN pada modem kabel DSL. Lalu kabel silang atau crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan jenis perangkat atau device yang sama. Kabel silang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, menghubungkan dua komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan port local area network pada router ke port normal switch atau hub yang digunakan untuk perluasan jaringan. Yang ketiga, menghubungkan dua switch atau hub dengan menggunakan port normal di kedua switch atau hub. Lalu selanjutnya adalah simulator untuk kabeling kabel UTP.
Nah, bisa dilihat cara pembuatan kabel GP-nya. Jadi kabel-kabelnya disebar seperti yang kita lihat di sini. Lalu kita pasangkan kepala kabelnya. Lalu perlu kita adjust lagi. Nah, masih belum bisa. Nah, kita coba lagi. Kita rapatkan kembali kabelnya agar bisa terhubung. Nah, nah tadi sudah. Berikut adalah untuk pengabelan kabel cross, kabel straight. Ya, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.